Amalan agung untuk menarik uang dan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, alhamdulillah syukur kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang amaliyah-amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluaskan rezeki sahabat sekalian, dimudahkan dari segala urusannya, diberikan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, dan senantiasa diberikan istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, jika sahabat sekalian menemukan video ini, ini bukan sebuah kebetulan, melainkan ini petunjuk dan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sahabat sekalian kedepannya akan diperbaiki rezekinya, diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu jangan di skip, jangan di scroll. Silakan tonton video ini sampai habis, kemudian pahami lalu amalkan. Dan jika sahabat beriman ada yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa di subscribe. Kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi baru untuk video-video berikutnya. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kembali ingin sharing atau berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu amalan zikir alhamdulillah untuk menarik uang dan rezeki, atau amalan agung untuk menarik uang dan rezeki. Sahabat sekalian, bahwa amalan zikir alhamdulillah ini bersumber dari kitab kuning, yaitu kitab Hasbi Rabbi Mahlubi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa siapapun orangnya yang mengamalkan atau menzikirkan alhamdulillah sebanyak 300 kali, maka akan dimudahkan keuangannya, akan dimudahkan rezekinya, akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini tentunya harus diamalkan secara istiqomah. Secara istiqomah minimal amalkan selama 14 hari. Nah, sahabat sekalian, bagaimana tata cara mengamalkannya? Ini sahabat sekalian diamalkan setelah selesai sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, Setelah selesai sholat subuh, amalkan sebanyak 300 kali, Jadi sahabat sekalian, lakukan dulu sholat subuh, Tapi lebih bagus lagi lakukan dulu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu lanjut dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh baru amalkan zikir ini. Yang pertama sahabat sekalian, baca dulu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 3 kali, perbaharui iman kita supaya makin tajam doa kita. Yang kedua sahabat sekalian, baca sholawat Nabi, 7 kali, Nah, setelah itu baca surah Al-Fatihah 3 kali, Setiap mengawali surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Setelah baca surah Al-Fatihah 3 kali, dihadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua kepada Nabi Khidir dan Nabi Sulaiman. Yang ketiganya kepada diri sendiri dan keluarga. Kemudian berikutnya baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali,
tetap diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian berikutnya baca wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini baca 3 kali. Setelah itu baru sahabat sekalian zikirnya zikir alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali? 300 kali. Cukup baca 300 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Cukup baca 300 kali. Setelah itu sahabat sekalian sampaikan hajatnya apa, sampaikan keinginannya apa, ya. Setelah selesai sampaikan keinginannya, maka tutup dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Nah, sahabat sekalian syaratnya harus istiqomah kalau mengamalkan ini. Yang kedua harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kelancaran rezeki, akan mendapatkan kelancaran keuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan dengan yakin seyakin-yakinnya, ya. Nah, sahabat sekalian, ya. Ketika sudah diamalkan itu, sudah diwirid, ya. Tadi diwiridnya setelah sholat subuh, ya. Minimal lakukan 14 hari, minimal lakukan 14 hari, ya. Minimalnya. Kemudian di samping kita menzikirkan ini, sahabat sekalian, tetap kita yang pertama perbaiki sholatnya, perbaiki sholat. Karena siapapun yang memperbaiki sholatnya itu akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu, ya, perbaiki sholat. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat Nabi, ya. Perbanyak membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, ya sahabat sekalian, membaca surah Al-Fatihah, ya. Membaca surah Al-Fatihah, ya. Membaca surah Al-Fatihah ini tadi pada urutan zikirnya tadi, ya, urutan ketiganya, ya. Nah, sahabat sekalian, setelah zikirnya tadi selesai, ya, sahabat sekalian, amalkan zikir ini dengan tulus ikhlas, dengan hati yang ikhlas dan tawadhu serta istiqomah, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT melalui zikir ini, ya. Kenapa? Karena Allah SWT itu akan mengabulkan hajat hambanya sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangkanya hambanya aja tidak yakin, bagaimana Allah SWT mau mengabulkannya? Maka kuncinya harus yakin seyakin-yakinnya. Sahabat sekalian, ya. Tadi yang pertama perbaiki sholat. Yang kedua perbanyak sholawat. Yang ketiga lakukan sedekah subuh. Yang keempatnya senantiasa bahagiakan orang tua, ya. Orang tua itu, ya, betul-betul keramatnya kita, ya, betul-betul keramatnya kita. Maka bahagiakan orang tua, hormati orang tua. Dan yang terakhir, senantiasa bersyukur. Berapapun rezeki yang kita dapat, berapapun rezeki yang kita terima, kita syukuri. Karena ketika kita mensyukuri, maka Allah SWT akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi siapa yang kufur nikmat, maka siksaku sangat pedih. Nah, sahabat sekalian, silakan amalkan dengan istiqomah. Maka dengan ini saya ijazahkan amalan ini kepada sahabat sekalian, sebagaimana saya diijazahkan seperti dari guru-guru saya. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan, ucapkan qabil tu ijazah di kolom komentar sebagai sambung sanad kepada guru-guru kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.